kabarnya Nita? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Tadi sebelum ke sini mata pelajaran apa? Matematika, Bu. Apakah sudah izin sama gurunya? Sudah, Bu. Jadi sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Anita karena sudah menyempatkan untuk datang ke ruangan Ibu. Tujuan Ibu mengajak Anita ke sini adalah untuk melakukan konseling individu. Apakah Anita sudah tahu apa itu konseling individu? Belum tahu, Bu. Apa itu konseling individu, Bu? Nah, jadi konseling individu itu adalah sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh konselor dan konseli, di mana konselornya adalah Ibu dan konselinya adalah Nita. Dan di sini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang Nita hadapi dan kita sama-sama untuk mencari solusinya. Nah, agar masalah-masalah yang konseli hadapi itu bisa diatasi. Jadi sampai di sini apakah Nita sudah paham apa itu konseling individu? Sudah paham. Jadi Nita, di dalam konseling individual ini kita ada waktu sekitar 45 menit. Apakah Nita bersedia? Sedia, Bu. Jadi Ibu lihat di beberapa bulan belakangan ini absen Nita banyak sekali bolosnya, dan juga Ibu mendapatkan laporan dari wali kelas Nita serta guru mata pelajaran bahwa Nita suka datang terlambat dan sering terlambat juga di mata pelajaran. Bagaimana Nita? Apakah bisa dijelaskan kenapa sering terlambat datang ke sekolah dan juga sering terlambat di mata pelajaran guru yang lain? Saya malu, Bu, untuk menceritakannya. Jadi Nita, di dalam konseling individual ini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana asas ini hanya Ibu dan Nita yang tahu. Nah, jadi Nita tak perlu malu, tak perlu takut untuk menceritakannya sama Ibu, karena di asas kerahasiaan ini Ibu tidak akan mungkin untuk memberitahu teman-teman Nita yang lain. Coba sekarang Nita jelaskan kenapa biasanya itu sering terlambat dan bolos ke sekolah. Karena saya terlambat itu sering main di tempat teman dulu, Bu, dan saat pembelajaran berlangsung saya pun merasa ngantuk dan kurang memperhatikan saat guru menjelaskan. Main ke rumah temannya itu apakah di jam pelajaran? Iya, Bu. Jadi tuh, Bu, saat pembelajaran berlangsung tuh saya sering main sama teman-teman dan kurang memperhatikan guru saat menjelaskan. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang Nita hadapi, di sini Ibu sebagai konselor akan memberikan motivasi-motivasi agar Nita lebih baik lagi ke depannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi apakah dengan Nita sering bolos sekolah, main bersama teman-teman, terlambat datang ke sekolah itu bisa bikin Nita sukses? Tidak, Bu. Nah, jadi apakah ada dari diri Nita untuk membahagiakan kedua orang tua? Ada, Bu. Nah, jadi Nita kalau bisa kebiasaan-kebiasaan buruknya itu dihilangkan. Yang tadinya datang ke sekolah terlambat itu jadi tepat waktu. Yang tadinya suka bolos ke sekolah itu jadi sering masuk sekolah. Karena Nita kenapa? Karena orang tua kita di rumah itu taunya kita ke sekolah itu belajar, menuntut ilmu. Orang tua kita itu capek-capek kerja, banting tulang, cari uang buat biaya pendidikan anaknya. Tapi anaknya malah ke sekolah itu lebih bolos, datangnya terlambat. Apakah orang tua kita tidak sedih Nita kalau tahu kelakuan anaknya itu kayak gini? Sedih, Bu. Apakah Nita sayang sama orang tuanya? Sayang sekali, Bu. Nah, kalau sayang sama orang tuanya, kelakuan-kelakuan yang tidak baiknya itu dihilangkan agar lebih baik lagi gitu ke depannya. Terutama dalam belajarnya itu diperbaikin lagi. Ke sekolahnya itu ditempatin lagi lah, datang ke sekolahnya jangan terlambat lagi ya. Ya, baik, Bu. Nah, jadi apakah Nita masih ingin bolos lagi sekolahnya? Tidak, Bu. Jangan ya, karena orang tua itu sudah nyokolahin kita, sudah memfasilitasi diberi kendaraan, uang jajan. Jadi jangan pernah kecewain orang tua. Baik, Bu. Nah, Nita, jadi setelah melakukan konseling individu ini, apa tujuan Nita ke depannya? Saya tidak lagi bolos sekolah, Bu, dan saya ingin membahagiakan orang tua saya.
Jadi bagaimana perasaan Nita setelah melakukan konseling individu ini? Setelah saya melakukan konseling ini, saya lebih tenang Bu, dan dalam isi hati saya itu lebih lega dan tidak ada beban lagi yang saya rasakan. Nah, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Nita karena sudah mengungkapkan isi hatinya dengan jujur, dan juga Ibu harap semoga Nita tidak bolos lagi sekolah ya. Baik Bu. Ingat cita-citanya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Semoga menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Dan apakah jika Ibu panggil ke sini lagi, Nita akan berkenaan hati untuk ke sini? Siap. Jika Ibu panggil datang ke ruangan Ibu lagi, apakah Nita bersedia? Bersedia Bu. Kapan Nita sempatnya? Jam pertama Bu. Jam istirahat pertama ya, ya udah nanti itu ya. Ibu bakal panggil lagi ke sini untuk melakukan konseling selanjutnya. Karena konseling individu ini adalah konseling yang bertahap. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Nita. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.